Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video rekam jejak Patrick Kluivert, pelatih baru tim nasional Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Masuknya seorang legenda besar, Patrick Kluivert, sebagai head coach timnas Indonesia ternyata sangat menggemparkan dunia persepak bolaan, termasuk ke Australia yang notabene jadi lawan pertama Kluivert bersama skuad Garuda dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media negeri Kanguru melihat hal itu sebagai tantangan besar bagi The Socceroos untuk menyelesaikan misi menuju Piala Dunia. Terlebih, baru-baru ini terungkap ternyata Patrick Kluivert mempunyai rekor sebagai pelatih yang tak kalah mengesankan. Pasti teman-teman juga nggak nyangka, padahal sebelumnya stigma negatif yang selalu disebarluaskan tentang beliau. Di samping itu, dengan masuknya legenda Belanda, ternyata berefek ke Jan Madsen. Pemain keturunan teratas yang selama ini diimpikan masuk timnas, kini kembali jadi sorotan dan pada ngebujuk. Lantas siapa yang membujuk Madsen dan bagaimana persiapan Australia jadi tim pertama yang akan dihadapi Kluivert? Yakin gak yakin, banyak dari kita yang sudah seuzon duluan saat mendengar nama Patrick Kluivert sebagai juru latih baru timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Tak mengherankan memang, sebab banyak kabar berseliweran tentang latar belakang Kluivert sebagai kepribadian yang agak gimana sedikit kalem. Dan CV kepelatihannya juga tercatat tak ada yang mencolok. Tapi itulah masa lalu. Semua yang sudah berlalu ya tentunya nggak bisa dirubah. Masa kini dan masa depan yang tentunya harus lebih baik lagi. Dan ternyata Patrick Kluivert juga punya track record bagus loh dalam dunia kepelatihan, namun mungkin kita belum tahu aja. Erick Thohir sendiri sangat percaya dan optimis dengan pelatih yang baru ditunjuk. Beliau juga tak lupa menyampaikan sudut pandang yang positif seperti ini saat wawancara. Ya kan. Nah, ada yang debat misalnya, ya Patrick track recordnya loh. Banyak track record pelatih yang dulu belum terkenal juga bisa kendalin locker room. Zidane kan nggak ada track manager, tiba-tiba Madrid oke. Kalau salah satu penggemar Madrid, soalnya di kantor ini yang suka penggemar Madrid saya Barcelona soalnya. Ya, wah kalau Madrid tuh pelatihnya nggak taktikal pak. Tapi yang bisa counter locker room ya benar juga. Ya tapi itu kan dinamika. Daripada terus mencari kesalahan, mending kita membahas sisi positif untuk energi sepak bola Indonesia lebih semangat mendukung kepelatihan Patrick Kluivert. Setelah Mimin telusuri, ternyata memang ada sejumlah rekor positif Kluivert saat menukangi Curaçao pada 2015 hingga 2016. Berpacu pada artikel bola.com, selama Patrick Kluivert bertugas menjadi kepala pelatih Curaçao, ternyata pernah menorehkan sejarah sebagai pelatih yang berhasil mendongkrak ranking FIFA skuad Curaçao dari 155 ke posisi 75 dunia. Selama periode yang singkat di bawah kepemimpinan Kluivert, Curaçao berhasil melalui 2 putaran kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018, mengalahkan Montserrat dan Kuba. Meskipun akhirnya tersingkir oleh El Salvador di putaran ketiga, pencapaian ini merupakan salah satu penampilan terbaik Curaçao dalam kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Curaçao juga berhasil lolos ke Piala Karibia 2017 dan Piala Emas CONCACAF 2017, menandai sebuah partisipasi pertama mereka dalam turnamen tersebut setelah absen lebih dari 4 dekade. Setelahnya Kluivert mengundurkan diri pada tahun 2016. Asistennya Remco Baisentini mengambil alih sebagai pelatih kepala, dengan alasan lebih memilih menjadi direktur tim masa kecilnya Ajax Amsterdam. Namun menariknya, saat itu Kluivert juga mengambil job penasihat tim Curaçao pada 2017. Dan pada tahun itulah, negara ini sempat meraih peringkat terbaiknya di urutan 68 FIFA. Ya, teman-teman gak salah dengar, Curaçao selalu mengalami peningkatan ranking FIFA saat di bawah campur tangan Patrick Kluivert. Kini timnas Curaçao bertengger di posisi 91 dunia, masih di bawah rival timnas macam Cina, Bahrain, Australia, apalagi Jepang. Yang jelas, Curaçao menurun saat ditinggal beliau, bahkan pernah kalah sama Indonesia juga, ya kan? Ngomong-ngomong soal rival, Australia merupakan lawan pertama bagi Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Kini media-media di sana sendiri sudah menyoroti pergantian pelatih timnas.
Media Australia TheWest.com misalnya, mereka memprediksi timnas Indonesia bakal lebih mengerikan di bawah asuhan mantan bintang timnas Belanda, Patrick Kluivert. Media tersebut menganggap Indonesia sebagai rintangan bagi skuad The Socceroos untuk menuju Piala Dunia, apalagi setelah bergabungnya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert muncul sebagai rintangan besar berikutnya bagi harapan Socceroos untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Karena penyerang legendaris Belanda itu hampir mencapai kesepakatan untuk menjadi manajer Indonesia, tulis artikel The West. Sebagai info, skuad asuhan Tony Popovic sendiri sekarang ini masih sedikit ada masalah, di mana 3 pemain inti sedang mengalami cedera serius yang kemungkinan besar tak akan ikut matchday mendatang. Atau tepatnya tanggal 20 Maret 2025 saat Indonesia bertandang ke sana. 3 pemain yang cedera tadi yakni Harry Souttar yang dikabarkan mengalami cedera ruptur tendon Achilles saat membela klub Sheffield United dan membutuhkan waktu sekitar 12 bulan lamanya. Lalu Kusini Yanggi alami cedera ketika Australia berhadapan dengan Bahrain. Lutut sang pemain dikabarkan mengalami bengkak, membutuhkan waktu pemulihan yang lumayan. Dan satu lagi, Alessandro Cercati, dikabarkan mengalami cedera saat bermain untuk Parma. Ia dikabarkan ACL dan jelas itu nggak perlu dipertanyakan soal berapa lama proses pemulihannya, ya kan? Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk Indonesia. Mimin juga doakan untuk pemain Australia semoga lekas sembuh. Tapi setelah lawan Indonesia aja ya sembuhnya. Salah satu penilaian datang dari legenda timnas Indonesia yang juga keturunan Belanda, Sergio van Dijk. Lewat media sosial pribadinya, ia sebenarnya setuju-setuju aja dengan pergantian pelatih. Apalagi pelatihnya dari Belanda, jadi dapat sorotan dunia. Namun yang disayangkan dari Sergio van Dijk adalah waktu persiapan Patrick Kluivert bersama skuad Garuda yang dinilai minim. Kalian pasti udah dengar kemarin berita besar Sinteyong resmi keluar timnas Indonesia dan penggantinya Patrick Kluivert, mantan pemain bintang dari Barcelona dan timnas Belanda. Berita tentang Patrick Kluivert dapat banyak perhatian di media seluruh dunia dan itu sangat bagus untuk Indonesia. Apakah ini solusinya? Saya masih ragu karena setiap pelatih baru harus butuh waktu untuk beradaptasi sama pemain-pemain dan kalau mau membangun sistem permainan baru, dia butuh lebih banyak waktu. Saya berharap pendapat saya tidak benar dan semoga Patrick Kluivert bisa bermotivasi pemain-pemain timnas untuk menang 2 pertandingan di bulan Maret dan pertandingan di bulan Juni juga. Dan semoga kita bisa nonton timnas di Piala Dunia.